Shalom, selamat pagi Cipalia yang indah ini. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah atas kita semuanya. Dan demikianlah mazmur Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke dalam hadirannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dia yang menjadikan kita, dan dialah umat kepunyaan kita, umatnya dan kawan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran Allah kita dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan puji-pujian. Bersyukurlah karena namanya yang besar, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita di minggu pertama di bulan September untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang untuk ibadah online juga. Marilah biar pujian pada saat pagi hari ini di bulan yang baru ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan kami. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kasih dan kuasa Tuhan dari surga untuk kami. Biarlah penyembahan kami pada saat pagi hari ini dapat mengharumkan kerajaan Allah. Biarlah apa yang kami naikkan pada saat pagi hari ini Tuhan, di dalam kami memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman dan menerima perjamuan asa yang kudus, ada roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Kami mau usir kuasa-kuasa yang tidak senang dengan pertemuan ibadah kami dari lantai 1 sampai lantai 4 Tuhan. Jaga kami, lindungi kami, pikiran kami, untuk kami tetap fokus pada saat dalam kegiatan ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah. Ada besar kasih-Nya, kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya tak pernah. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia
sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tangan kedua saudara kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan besar kuasa dan kasih untuk kami semua di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memulihkan kami, memberikan kami pemulihan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kuasai pikiran kami kepada Yesus. Oh, Dia sanggup, Yesus. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan dengan tulus hati, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Quiet. Yesus sanggup. Oh, Jesus. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti itu. Kami mau menyembah Engkau. Praise the Lord. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Jesus, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan, mari adukan Yesus. Oh Jesus, Engkau sanggup memulihkan kami. Haleluya. Ada perkara yang besar yang Yesus lakukan dan sanggup untuk memulihkan keadaan kita, untuk memulihkan segala perekonomian kita, untuk memberikan kesehatan untuk kita. Yesus Allah yang besar.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selamat terus katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, katakan, hanya bagi Yesus segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus segala pujian, dan hanya bagi Yesus yang dapat melakukan perkara yang besar, memberikan kasih dan kuasa-Nya untuk kita. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Yesus. Yang mau bersorak-sorai bagi nama Yesus, katakan amin. Kami mau menang di dalam Engkau, Tuhan. Katakan na 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 na. Wow, sekali lagi na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku buat langkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Bangkitlah dan berkatakan,
bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya dengan pasti, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Katakan sama-sama, imanku berkata, imanku berkata, hebat Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Mari kita bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau menang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah kami, Allah yang sanggup, yang memberikan kekuatan untuk kami. Kami punya iman Tuhan, kami punya iman yang besar ya Bapa, untuk berkata Tuhanku hebat. Katakan imanku, imanku berkata Tuhanku, Tuhanku hebat, oh oh Yesusku, ku kuat melangkah bersama Dia, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Kita mau menang di dalam Tuhan kita, amin. Oleh sebab itu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Kita akan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenangan, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia mati bagiku, Yesus bangkit bagi kita semua. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia
Yesus. Mana jempolnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ho! Yesus dia baik bagi, Dia sungguh baik. dia sangat baik. Yesus He is so good to you and me. Katakan bahasa Inggrisnya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita katakan He is so good to you, tunjuk kiri kanan kita. He is so good to me, tunjuk kita sendiri. Karena Yesus baik untuk kita semua, amin. He is so good to you, tunjuk kiri kanan kita. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Kita tunjuk ya pakai baju abu-abu sendiri deh. He is so good to you. He is so good to you. He is so good. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Bahasa Indonesianya, Dia sungguh baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia Bahasa Inggrisnya ya sekali lagi ya. He is so good to you. Thanks the Lord. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. So good to me. He's so good to you and me. Haleluya, Tuhan Yesus baik untuk kita semua, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk di laut firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memilih kami. Oleh sebab itu Bapa, biar firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan pagi hari ini dengan tema kami mau dikenal oleh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni segala dosa kami. Biar perwartaan akan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam kami sudah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Thanks the Lord untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kau berkati Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman itu tidak berlalu dari kehidupan kami. Kami mau pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa kepada Tuhan kita yang sama, Yesus Kristus. Kami siap ditabur firman-Mu. Kami mau siap untuk mendengarkan firman, untuk pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada jemarimu yang menenun serupa gambar. Thanks the Lord. Sebelum ku mengenalmu, Ku buang hidupku, namun namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangat sejak dulu
ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kita akan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Engkau memilihku sebelum ada jemarimu, jemariku yang menemukan. Kami adalah citra Engkau Tuhan. Sebelum dunia ini ada, Engkau sudah memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kami mau buang segala apapun di dalam hidup kami yang mengganggu ketenangan kami. Kami ingin lebih lagi untuk mencari Engkau Tuhan. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kenali hidup kami Bapa, kenali pribadi kami, kenali gereja Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami gak sanggup kalau Tuhan Yesus tidak mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup untuk bekerja, kami tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatunya kalau Tuhan tidak mengenali kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kebenaran firman-Mu di dalam Kejadian 1 ayat 27, kami adalah citra Engkau Tuhan. Engkau mencipta kami menurut gambar-Mu. Menurut gambar-Mu berarti adalah kami menjadi citra Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau adalah Allah yang maha besar Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan untuk mengenali kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kenali hidup kami, kenali pikiran kami, kenali gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau diubahkan Bapa. Oh Jesus, mari sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan kita. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terus sembah Dia. Tuhan, kami mau dikenali oleh kuasa-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya.
dan kebenaran. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hadirlah kuasa-Mu, Roh Kudus di tengah kami, lawatan-Mu. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti sejukkan kerajaan. Ini kami Tuhan, ini perkataan kami yang sangat jelas. Thanks to Lord. Piano saja katakan pujian ini dengan mulut kita. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu. Inilah waktumu Tuhan, inilah waktumu untuk Kau mengenal Kau. Kami mau firman itu tidak berlalu untuk kami, Bapa. Thanks to Lord. Semua dosaku, oh, ku lepas kehendakku. Masih piano saja, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bawa kami ke air yang jernih Tuhan, bukan bawa kami ke air yang keruh. Kami mau mengalir ke air yang jernih. Sangka sejak Inilah perkataan jemaat-Mu, the Kingdom Family of God. Thanks to Lord. Selama ini kami mau mengakui dosa kami di dalam perkataan kami pada pagi hari ini. Ampuni Tuhan segala dosa kami, ampuni segala dosa kami Bapa. Tuhan Yesus, di saat Kau mengaku akan firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1:9, jika engkau mengaku segala dosamu, Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Yesus, oh sana, terpujilah Kau. Ini kami, ini perkataan kami. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau ras. Sekali lagi katakan pujian. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari kami
mau klaim Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, bahwa Yesus adalah setia dan adil, semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau rajaku. Tuhan Yesus dimuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Jika kami masih ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pimpin langkah-langkah kami. Jangan pernah Engkau lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sudah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya segala pujian dan penyembahan yang tadi kami naikkan Tuhan, menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan namamu, mengagungkan Engkau, karena segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kini saatnya segala pemikiran manusia kami tanggalkan Tuhan. Kami mau menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk menerima benih firman. Terpujilah namamu Bapa. Roh Kudus berjaga-jagalah di dalam hati kami, agar tidak ada satupun ragi Tuhan yang mengkontaminasi hati kami. Terpujilah namamu. Inilah kami Tuhan. Terima kasih. Beracaralah Tuhan sebebas-bebasnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh saya sapa dulu inti untuk Bapak Hendri, selamat datang. Bapak Hengki, maaf, selamat datang Bapak Hengki. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang. Bapak Titus, luar biasa. Waduh, namanya ada di dalam firman Pak. Luar biasa. Oh, Awan. Oke, Bapak Awan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Boleh? Bapak Femi. Oke, selamat datang Bapak Femi. Kami ada di KFG Church. Kita sama-sama mengucapkan selamat datang. Ya. Bapak Hengki, Bapak Titus, Bapak Awan, Bapak Femi, Bapak-bapak di dalam lingkungan kami bukan orang asing, tapi adalah bagian dari kami. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mempersiapkan hati. Yuk. Ya, oke. Bapak dan Ibu semuanya, kita selama ini berjuang untuk mengenal Allah. Tapi kita pagi hari ini kita mau belajar untuk meyakinkan diri bahwa kita benar-benar dikenal juga sama Allah. Ya, jadi ada dua sisi yang harus saling gitu ya. Oke. Next. Yuk, ini judulnya dikenal oleh Allah. Nanti renungannya adalah di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Yohanes 10 ayat yang ke-14. Oke, nah. Ya. Mengenal Tuhan adalah hal yang berbeda sama sekali dengan dikenal Tuhan. Beda. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, belum tentu Tuhan kenal kita.
Ya. Memang dari awalnya kita ditenun dalam kandungan bunda kita itu oleh Allah. Ya. Sama semuanya. Gitu. Mengenal Tuhan itu adalah keharusan bagi orang yang percaya. Kalau kita mengaku Tuhan Yesus, kita harus berusaha untuk mengenal Dia. Ya. Nah, yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang mengaku percaya. Jadi kalau kita ngomong, lidah kita mengatakan aku percaya Yesus, berarti tindakan lanjutannya kita harus belajar untuk mengenal Dia. Ya, untuk mengenal Dia, mengenal dengan cara apa? Itu dengan pengajaran. Ya, di gereja kita dilakukan pengajaran dengan persekutuan. Maka itu di dalam satu firman dikatakan kita tidak boleh meninggalkan persekutuan. Karena kita harus membangun iman percaya kita yang kita tadi percaya kepada Tuhan. Harus lebih dalam, lebih dalam. Ya, terus kemudian dengan perenungan firman Tuhan. Di sini tiap pagi baca firman untuk merenungkannya. Maka itu dikatakan siapa yang kesukaannya dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya bagai pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Ya, jadi firman itu sangat penting di sini. Terus habis itu harus memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus sadar dan kita harus mengaku kepada Tuhan karena mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, tidak ada sedikit pun dari kita yang terlewatin. Kalau seringkali kita berusaha keras untuk bekerja itu jauh lebih sering, lebih giat, lebih waktu kita terbuang terbanyak itu. Sedangkan untuk Tuhan kebanyakan udah tinggal lelahnya. Itu kita harus bertobat. Dalam pengenalan kita akan Tuhan dengan sisa waktu kita, saat kita lelah, kita nggak akan pernah mengenal Tuhan. Karena isinya, Tuhan terima kasih atas hari ini berkat-Mu, terima kasih perlindungan, penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan tahu, Tuhan Engkau tahu, sangat tahu bahwa aku lelah, aku mau tidur. Betul? Seringkali yang kita lakukan adalah itu. Tuhan memang maha penyayang, Tuhan memang maha mengampuni, Tuhan memang maha mengerti, memang. Ya. Tandanya ya, kita kemarin barusan meninggalkan surat Daniel, tandanya ya, Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Benar enggak? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mengaku mengenal Tuhan, benar nggak kita kuat dalam hidup ini? Nggak ada khawatir loh, karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita mengenal Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita mampu segala sesuatunya, maha segala sesuatunya. Kalau kita kenal Tuhan, ya artinya kita kuat di dalam kehidupan kita. Benar? Benar? Benar kita kuat? Jujur benar kita kuat? Kalau kita nggak kuat itu jadi pertanyaan Bapak Ibu. Hai bos satu. Oke, tahu kamu luar biasa. Ya. Kalau kita ngomong, kita kenal Tuhan. Ini sekarang perbedaannya loh. Kita hanya sekedar sama Tuhan Yesus itu tahu aja atau kita kenal. Hati-hati. Kita tahu Pak Prabowo adalah presiden kita tahu. Apakah kita kenal dia? Nah, jauh-jauh, gubernur aja lah. Saya pengen banget dikunjungin oleh KDM, gitu kan? Ya, nah hati-hati. Selama ini kita selalu mengatakan kita hanya sekedar tahu, belum kenal. Kalau kita khawatir, artinya kita hanya sekedar tahu. Kulitnya aja kita tahu. Kalau kita masih takut, cemas, gegana, ya, baper, segala macam, itu kita hanya tahu Tuhan saja. Kita belum kenal Tuhan. Di mana mulut kita yang berkata Tuhan maha segalanya, Tuhan mencukupkan? Di mana itu? Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, benar?
kita percaya firman Tuhan? Benar, jangan khawatir. Tapi nggak memungkiri, setiap hari di dalam kehidupan kita ada aja kan khawatirnya. Hai. Terus kita ngomong, kan kita masih manusia. Bapak dan Ibu, yuk selagi kita ada waktu, kita terus belajar. Di dalam proses yang Tuhan izinkan, itu sebenarnya peluang kita untuk kenal Dia. Untuk mengenal Dia. Ya, Tuhan ngomong, marilah datang padaku, hai engkau yang letih lesu dan terbeban berat. Tapi kemana kita? Kita hanya mengeluh dan tidak datang kepada Tuhan. Ya, tandanya. Terus kemudian pribadi dalam Alkitab yang memiliki pengenalan yang mendalam tentang Tuhan adalah Abraham, Iska, Yakub. Oke, itu udah disebutin di sini dan kita kenal bagaimana kehidupan mereka. Maka itu di dalam perjanjian lama dikatakan itu bagaimana hidup mereka kita belajar. Itu ditulis adalah supaya kita belajar. Tidak ada yang ditutupin. Kejadian demi kejadian yang mereka alami sama dengan kita manusia. Hanya sekarang bedanya, dulu tradisional, sekarang kita dipengaruhi oleh teknologi. Tapi kita melihat bagaimana mereka berjuang untuk kenal Tuhan. Contoh Ayub yang paling menarik nih. Ayub berkata, dari kata orang, aku tahu engkau, tapi sekarang aku lebih lagi mengenal engkau. Sejak apa? Setelah Ayub diproses. Ayub diizinkan kehilangan semuanya. Setelah Ayub diproses, baru dia ngomong, itu, dari kata orang awalnya aku tahu engkau, sekarang aku sendiri sudah mengenal engkau. Itu. Jadi proses demi proses permasalahan yang kita alami itu adalah kesempatan dan itu dikehendaki Tuhan untuk kita mengenal Dia. Amin. Tapi seringkali, nggak usah Bapak Ibu lah, saya juga seringkali kita memble. Benar? Ini saya juga yang saya alamin. Gitu. Seringkali karena letih lesunya sedemikian rupa, kita malah memilih saya main gadget, main game. Benar? Bukan kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita mengeluh, kita menangis di bawah kaki Tuhan. Saya di awal-awal tahun kemarin adalah perjuangan yang sangat berat. Dan saya jujur di sini kebanyakan waktu saya jadi saya pakai untuk game. Saya berusaha melarikannya di game. Pada saat saya main game, saya lupa semuanya, saya asik dengan game saya. Tapi pada saat itu udah lowbat, saya harus ngecas, game saya harus terhenti, masalah itu datang lagi. Begitu. Itu yang saya alami di awal tahun 2025. Ya. Semuanya apa yang ada pada kita, sekitar kita itu semuanya sementara. Ya, oke. Jadi ini sekelumit karena saya tidak bahas untuk mengenal Tuhannya. Itu dari keseharian kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang beribadah. Ini semuanya adalah proses pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, oke, next yuk. Next, sekarang kita mau dikenal Tuhan. Nah, dikenal oleh Tuhan, ya, itu kita bukan hanya berbicara bahwa Tuhan mengetahui hidup kita belaka, tetapi merupakan suatu pengakuan dan penghargaan. Kita dikenal oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mengakui, Tuhan menghargai kita sebagai biji mata Tuhan, gitu, ya. Semua orang yang diakui Tuhan dalam Alkitab dipuji, dijamin, dan diperlengkapin Allah. Nih, ya, semua yang diakui Tuhan, firman Tuhan mengatakan, yang tadi disebutin orang-orangnya, itu dipuji, dijamin, dan diperlengkapin oleh Tuhan. Maka itu sampai dengan kesudahannya, mereka adalah pemenang. Contoh, Rasul Paulus. Ya. Tandanya bagaimana kita dikenal Tuhan,
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Kalau kita dikenal Tuhan, artinya dalam kehidupan kita sendiri, pribadi kita sendiri, kita akan merasa dan kita yakin kita menjadi orang yang tahan uji. Ini kalau kita dikenal Tuhan, kita udah nyampe hampir finish nih. Artinya kita tahan uji. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, itu tahan uji. Ya, kita akan tetap kuat. Oke, pribadi ini saya nggak ngulangin. Yuk next lagi ya. Gimana supaya kita tahan uji sekarang? Yuk, ketiga. Bapak dan Ibu, kalau kita dikenal oleh Tuhan, ya, itu artinya ya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, yo. Di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-19 ditulis ya. Allah ya, di situ ditulis, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, kalau kita dikenal Tuhan, silakan yuk. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Oke. Ini pahlawan yang berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Oke. Ya. Oke, siapkan hati terus ya. Jadi, kalau kita sudah dikenal Tuhan, itu artinya kita itu sudah dimateraikan. Maka itu kita pasti tahan uji. Karena apa? Kita sadar, dasar kita sudah dimateraikan. Jadi Tuhan itu tadi dikatakan bahwasanya Tuhan itu sendiri yang menjamin. Kehidupan kita nggak ada artinya. Apapun yang kita, jadi orang Jawa bilang tinggal ndungo. Oke. Tahu tinggal ndungo? Tinggal ndungo, tinggal berucap dengan hati aja. Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Gitu. Jadi sudah diperlengkapi. Gitu. Ya, ngerti? Kalau orang sudah dikenal oleh Allah, dia pasti sudah diperlengkapi. Dia sudah gak meributkan kebutuhan diri sendiri karena semuanya Tuhan perlengkapi. Gitu. Itu yang dikenal Allah. Maka dari itu tidak ada alasan untuk berbalik arah. Ya. Dijamin, diperlengkapi dia. Kalau itu menjadi kepunyaannya. Tapi syaratnya supaya kita dikenal Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Tuhan ngomong, karena aku kudus jadilah engkau kudus. Nah, dia nggak bisa dengan kotoran-kotoran sampah-sampah yang ada pada kita. Dengan dosa-dosa. Maka itu syaratnya adalah, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena itu gak bisa digabung. Tuhan mengenal kita sebagai kepunyaannya itu adalah kudus. Tapi ini loh yang seringkali keselamatan itu diberikan memang dari awal sampai akhir itu jaminan bahwasanya kita selamat. Tapi seringkali di dalam perjalanan kita yang awalnya digandeng sama Tuhan itu berbalik arah. Nih. Ya. Jadi yuk kita baca di dalam Amsal, kita buka sama-sama di dalam Amsal pasal 6 ayat yang 16-19. Ini kejahatan-kejahatan. Ya. Kejahatan-kejahatan yang seringkali kita lakukan. Yuk. Boleh tolong? Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19.
Yuk, boleh tolong dibacain dari Om Andreas dulu, nanti banyak ayatnya. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Supaya kita lebih kenal kejahatan-kejahatan apa sih yang dimaksud oleh Tuhan firman-Nya. Ayat aku peliharalah berita yang dan janganlah 16 sampai 19. Haleluya. Semangatnya luar biasa dahsyat, ya. Kita mau belajar ini, kejahatan-kejahatan apa sih yang seringkali menjadi penghalang, ya? Penghalang bagi untuk kenapa Allah itu tidak kenal kita. Ya. Oke. Tadi dibaca di Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19, perbuatan manusia yang keji di hadapan Tuhan, ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian bagi hati Tuhan. Ya. Mata sombong menduduki tingkat yang pertama. Lidah dusta, karena bapak segala dusta adalah iblis. Siapa tadi? Maut. Bapak segala, berarti harus baca itu firmannya, itu ada di mana Om Marcel, nanti tunjukin sama Om Laoni, ya. Ya. Jadi tadi dikatakan lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu bisa secara fisiknya membunuh. Ya. Terus kemudian hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nih, kita sekarang lagi kita lihat nih banyak nih di bangsa kita, terutama yang saat ini lagi gonjang-ganjing. Ya, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi yang menyembur-nyemburkan kebohongan, hati-hati, fitnah, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini kekejian di mata Allah. Ya. Ini yang seringkali diobok-obok iblis kepada orang percaya. Ya, dalam keseharian kita seringkali tanpa kita sadarin, ya, kalau hati sudah jengkel, sudah marah, sudah kecewa, sudah baper, ini loh seringkali yang keluar seperti itu. Maka itu kita harus waspada, ya. Oke, yang kedua tadi gambarnya Om Andreas. Oke, yang kedua, yang lidah, minta tolong Om Marcel. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak memberikan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini juga kekejian loh, ya. Kita belajar. Seringkali yang membuat kita terpleset itu lidah kita. Betul? Kalau enggak ada yang ngomong betul, saya. Ya. Ya. Seringkali yang membuat lidah kita terpleset nih. Kita beribadah kepada Tuhan. Dengan mulut yang sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan mulut yang sama kita mendukakan Tuhan. Maka itu Tuhan hanya menciptakan kita mulut cukup satu. Supaya untuk memuji Tuhan. Nah ini. Yuk kita lebih lagi waspada.
Yang ketiga, boleh minta tolong Om Leksi. 1 Petrus 2 ayat 1. Ambil itu daripada ini. Mungkin minta, kelihatan luar biasa. Ya. 1 Petrus 2 ayat 1. Ya, betul kan? Tadi yang dibacakan? Ya. 1 Petrus 2 ayat 1. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1. Nah, ini. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu daya, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Udah, taruh aja topengnya. Ya, itu. Ini yang seringkali loh. Ini semua yang ada di sini yang seringkali kita katakan, kan kita masih manusia. Ayo. Ya. Oke, sekarang saya minta tolong kepada Om Laoni, boleh? Matius 5 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Matius 5 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau dan karena mengingini bajumu, serahkanlah juga baju jubahmu. Amin. Benar, amin. 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 Ini, ya. Ini Tuhan sendiri loh yang mengatakan. Ya. Kalau kita membalas kepada orang yang menyakiti kita, ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri loh yang mengajarkan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, itu perjanjian lama. Gigi ganti gigi, ya, itu perjanjian lama. Dan itu tidak bisa kita yang melakukannya. Maka itu di dalam Roma 8 dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus turun ke dunia untuk memenuhi hukum Taurat, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka itu harusnya nyawa kita sebagai penebusan atas semua dosa kita, Tuhan Yesus yang tanggung. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosanya. Hukum Taurat sudah digenapin semuanya sama Tuhan Yesus. Harusnya manusia semua yang mati. Ya. Maka dari itu Tuhan mengajarkan, kamu sudah bebas nih. Dari dosamu sudah bebas nih, sudah aku tebus bersih. Tuhan minta dari itu semuanya supaya kita tidak berbuat dosa, yaitu dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam kejahatan itu. Penghakiman adalah hakku, keadilan adalah kesukaanku. Kalau kita membalas orang yang berbuat jahat sama kita, pertama, kita menempatkan diri kita sama dengan dia. Kedua, ya, kita akan membalas lebih jahat lagi, karena itu manusia daging kita. Kita akan menjadi puas kalau kita membalas. Itu. Yang dipuaskan siapa? Daging. Daging ini yang selalu menuju kepada kehancuran. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan dan kita mengatakan kita juga mengenal Tuhan, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Itu katanya Om Launi tadi, buset gitu kan.
Ya, berat nggak? Sangat berat bagi ego kita. Sama, saya juga belajar bagi ego saya. Saya merasa jadinya diremehkan. Harga diri ini, harga diri saya kemana nih? Kalau kamu nampar aku harus nampar kamu. Lebih keras lagi ya. Nah itu apa? Harga diri. Ego kita. Ya, tapi kita lebih memilih untuk dikenal oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus berjuang. Berjuang. Selama kita hidup kita harus berjuang untuk mematikan daging kita. Ya, dikatakan tadi di situ. Luar biasa, ya. Oke. Dari semua apa yang kita lakukan di sini, ya. Ingat loh. Amsal 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Di mana ini nanti sesudah kita penghakiman ini yang akan dicatat terus dalam kitab kehidupan kita. Ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, mari Bapak dan Ibu, kita mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita sedetik pun. Ya, jadi kalau kita tadi dikatakan, ya, nanti kita akan menemui. Dikatakan di situ, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita menjadi orang benar, artinya Tuhan mengenal kita. Kita miliknya. Jadi apapun yang terjadi sama kita, tidak akan pernah gagal. Ya, dikatakan di situ, dan telinganya firman Tuhan mengatakan, kayaknya kita baca aja di 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Boleh saya minta tolong Jaya? 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Supaya lebih mantap. Itu Jai udah ada di depan tuh, ditolong Om Andres. 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar. Artinya apa? Orang-orang yang mau berusaha untuk mengenal Dia. Yang mau berusaha untuk meninggalkan kejahatan. Yang mau berusaha untuk mendekat kepada Dia. Yang mau berusaha untuk intim kepada Dia. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Karena hanya Dia yang sempurna. Tapi Tuhan sanggup menyempurnakan kita. Dalam segala keterbatasan, usaha sedikit pun usaha kita di hadapannya itu berharga. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya. Kalau kita sudah berusaha untuk intim kepada Tuhan, ada usaha yang maksimal kita untuk mengenal Dia lebih lagi, dan lebih lagi kita tingkatkan agar Tuhan mengenal kita, maka itu telinganya itu selalu tersedia untuk kita. Permohonan apapun, maka itu Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan dapat. Di dalam Yakobus dikatakan engkau berdoa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini suatu pertanyaan. Karena apa yang kita minta hanya untuk hawa nafsu. Berarti itu tidak benar. Ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas dengan segala kebutuhan. Selama kita hidup, semua orang itu memiliki kebutuhan. Semua orang dihadapkan oleh permasalahan yang sama. Yaitu ujung-ujungnya hepeng. Benar? Tapi Tuhan berkata, sumber berkat adalah Tuhan. Kita
kita dari pagi sampai dengan pagi kita kerja, kita letih lesu, Tuhan, marilah Engkau datang padaku, hai engkau yang letih lesu. Ini loh. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Tadi sudah kita pelajarin apa aja yang termasuk di dalam kejahatan. Jadi kalau permohonan kita tidak didengar oleh Tuhan, kita introspeksi diri apa yang salah. Ya. Karena Tuhan itu kudus dan Dia tidak menuntut kesempurnaan. Ya, usaha apapun yang kita lakukan untuk memuliakan namanya itu adalah plus rapot yang baik. Ya. Jangan mengeraskan hati untuk itu. Oke, next. Nah, ini dia. Next ya, tadi dikenal oleh Tuhan. Yuk, Om Andreas, next yuk. Oh, pointernya lepas. Oke. Nah, ini dia ya. Tuhan ini ya, kalau kita udah mengenal dan dikenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Artinya kita kenal kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita junjung, yang kita tinggikan, dan juga kita memiliki kepastian bahwa Tuhan yang kita sembah juga kenal kita. Itu adalah satu kesatuan. Ya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 ya. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Boleh minta tolong Pak Abun untuk dibacain? Boleh minta tolong Bapak? Yohanes 10 ayat yang ke-14. Amin. Amin. Luar biasa enggak Tuhan kita? Halo. Amin. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri ya loh yang berbicara. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Amin enggak? Percaya enggak kalau Tuhan adalah gembala yang baik? Berarti semua apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini dan selanjutnya, kita memiliki gembala yang baik. Percaya? Amin. Kalau kayak gini, kalau namanya percaya berarti melayani Tuhan dengan lebih aktif lagi ya. Ya. Ini. Tuhan sendiri yang mengatakan, masa kita gak percaya sih? Tuhan sendiri yang berbicara loh. Di dalam perjanjian lama sering dikatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata sendiri, aku ini loh, aku adalah gembala yang baik bagi kamu. Ya, aku mengenal domba-dombaku. Tuhan katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini loh, ayo, Tuhan kita itu luar biasa. Kalau kita menjadi seperti sekarang, kehidupan kita yang seperti sekarang, itu kita tanya, kenapa? Berarti ada yang salah. Kita lanjut di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Minta tolong Christian boleh bacain? Domba-dombaku mendengarkan suaraku.
domba-dombaku. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita adalah domba-domba Tuhan, artinya kita mendengarkan suara Dia. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan. Dan ini tidak bisa ditawar. Ya, dan aku, Tuhan lagi menyatakan, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua firman-Ku. Betul? Nggak ada yang ngomong. Betul? Lemas. Ayo, Bapak dan Ibu, mumpung kita masih ada waktu, yuk kita sama-sama kita berubah. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama, yuk. Terakhir, ini kunci. Ini kunci. Kenapa seringkali kita umat Kristen supaya kita tidak leha-leha. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Mari saya undang untuk berdiri semuanya, yuk kita baca sama-sama karena ini penting. Ya. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Matius 7, Om Andreas. Lepas tangan saya. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Yuk, 3, 2, 1. Dengan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, akan kasih surga. Dan dia yang akan Bapa surga di surga. Pada hari kita selalu akan berseru kepada Tuhan, 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 dan mengadakan banyak yang mau juga. Aku tidak pernah terlalu nyalah daripadaku. Kamu sekalian buat jahat. Silakan duduk. Ini yang seringkali banyak dilupakan. Ya, ini loh yang dikatakan perjuangan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini loh, kehendak Bapa itu ada di sini semuanya. Ini loh. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Pada hari terakhir. Kita nggak tahu hari terakhir kita. Maka dari itu mulai hari ini kita harus terus menerus berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita harus terus berusaha untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Dia. Kita harus lebih lagi mencari apa yang menjadi kehendak Dia atas kita. Ya, selagi kita masih ada kesempatan, karena kita nggak tahu hari akhir kita. Itu dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami beribadah? Bukankah kami mencari kehendak-Mu? Bukankah kami menginjil? Bukankah kami apa-apa? Dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Jika kita nanti di akhirnya kita berkata seperti itu, tapi kalau hari ini kita tidak memulainya, Tuhan akan berkata demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nih kata-katanya, hati-hati nih. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi penting supaya kita dikenal Tuhan. Tuhan mengenal kita itu penting. Ya. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba kita hubungkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Tuhan tidak pernah mengenal kita, maka dari itu Tuhan mengatakan kita pembuat kejahatan. Kalau
kalau kita masih terus berbuat jahat, kesudahan kita akan menjadi sama seperti ini. Jadi perlu, ya, firman yang disampaikan pedang bermata dua, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu dengar, tapi juga untuk saya yang menyampaikannya. Karena Paulus berkata, saya memberikan pengajaran supaya engkau tidak masuk, supaya engkau terlepas dari kejahatan, tapi saya juga harus berjaga-jaga supaya saya tidak ditolak. Jadi ayo kita sama-sama belajar, karena segala sesuatu itu sudah tertulis di dalam firman-Nya. Dan Tuhan Yesus itu, dia tidak pernah bisa mengingkari firman-Nya. Ya, kita bayangin, dalam perjanjian lama dikatakan orang semakin hari semakin jahat. Sebenarnya gampang aja, Tuhan hapus saja, udah selesai. Tapi tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah mengirim putranya yang tunggal turun untuk menebus semua dosa di dalam perjanjian lama. Ya, ayo kita bertobat bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kejahatan yang tadi udah dijelaskan. Tidak ada seorang pun yang kebal. Maka dari itu dengan kita bersama-sama bisa saling mengingatkan. Dengan kita bersama-sama bisa kita saling bercermin. Teguran nyata-nyata akan lebih berharga daripada kasih yang tersembunyi. Demikian firman Tuhan mengatakannya, betul? Ya, mari, ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi seringkali pribadi kita tidak itu. Nah, saya mau saksi sedikit saya sharing aja untuk penutup ya. Bisa di halaman terakhir, udah penutup biar yakin. Ya, saya mau pada saat dulu, di saat saya pertama kali bertobat, saya bilang saya pertama kali bertobat tahun 2002 di Cesna di Bogor. Saya itu artinya saya kenal sama Tuhan pada saat itu, walaupun saya menjadi istri seorang hamba Tuhan. Suami saya belum pengembalaan waktu itu. Nah, tapi saya tidak, saya tahu Tuhan, saya tahu saya punya kewajiban, saya harus beribadah. Saya tahu saya punya kewajiban untuk berdoa. Saya tahu, hanya saya tahu, saya tidak kenal Tuhan. Karena dulu saya terpesona, saya terkagum dengan saya pribadi. Dengan diri saya sendiri. Saya merasa saya sanggup, saya merasa saya mampu. Hati-hati, itu adalah kesombongan di mata Tuhan. Ya, hati-hati. Itu. Saya menganggap saya benar. Saya menganggap suami saya salah. Karena apa? Karena dia menghabiskan waktu hanya untuk pelayanan. Karena memang udah jiwanya dia seperti itu. Saya fokusnya kepada hepeng. Kita sehari-hari butuh. Apalagi waktu itu kita hidup di barak. Rumah tipe 21 dengan 10 orang masuk di situ. Makan siapa cepat dia dapat. Itu barak. Betul? Itu kan barak ya. Nah, terus kemudian saya di situ. Disitulah saya mempunyai tekad, saya akan buktikan Tuhan itu ada. Saya mempunyai tekad, Tuhan engkau yang bertanggung jawab. Kami dari Surabaya ke Bogor, saya cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya sadar diri saya egonya tinggi, saya sadar saya sombong, saya sadar semuanya banyak kesalahan saya akhirnya mengambil, artinya apa? Saya mau menundukkan daging saya dengan saya doa puasa. Saya udah sharing hal itu. Cepat itu nah. Sampai dengan Tuhan berikan satu ayat kepada saya. Kita buka sedikit di Mazmur 37. Mazmur 37 boleh Om Andreas, kita akan kutip ini ayat yang Tuhan berikan supaya Bapak dan Ibu tahu. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 6 itu aja. Yang lainnya sebenarnya itu satu ayat diberikan kepada saya sampai dengan ayat yang ke-40. Ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Nah, ini yang memampukan saya untuk kuat berdiri di hadapan Tuhan. Yaitu gini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, Tuhan menyuruh saya jangan marah karena kita dulu itu benar-benar dibohongin. Kita artinya kehidupan kita benar-benar luar biasa deh. Jadi saya nggak boleh marah karena saya penuh dengan kemarahan. Saya tidak terima.
Saya di Surabaya hidup saya enak kok. Di sini kenapa saya jadi gelandang? Lebih dari melarat, lebih dari miskin, tidur di lantai, makan siapa cepat dia dapat. Marah saya. Saya marah sama suami saya. Tuhan berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Karena Tuhan janjikan apa? Kalau saya bisa seperti ini, jangan marah, jangan iri hati. Tuhan sendiri berkata, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan sendiri yang akan menghakimi, Tuhan sendiri yang akan membalas kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Itu jaminan Tuhan. Ya, yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini Tuhan berikan kepada saya, jadi saya harus sedemikian rupa. Dan janji Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan ingin saya bergembira. Walaupun gak makan bergembira. Ya, maka ia akan memberikan, nih, ini jaminan Tuhan. Kalau saya melakukan ini, maka ia akan memberikan kepada saya apa yang diinginkan hati saya. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi itu tadi berjuangnya gak enak. Yang kelima, Tuhan menyuruh saya apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, walaupun anak sekolah utang, tidak bisa bayar uang sekolah, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, walaupun kita difitnah, dikata-katain, dan ia akan bertindak, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memunculkan kebenaran saya seperti terang dan hak saya seperti siang. Itu jaminan Tuhan. Maka dari itu saya bilang, saya terus belajar, ngapain kita emosi? Ngapain kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Mereka akan segera lisut kok. Mengapa kita harus mengerahkan emosi kita, membuang energi hanya untuk kepuasan daging kita? Itu hanya sementara, detik itu juga. Itu, ya, Bapak dan Ibu, firman Mazmur 37 luar biasa, boleh juga diklaim jadi firman saya kepada Tuhan, silakan. Karena ini luar biasa sampai dengan ayat yang ke-40 dikatakan, sampai masa tuaku tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar akan meminta-minta roti. Itu ayat yang ke-25. Ini dikatakan juga kita akan mewarisi negeri. Semuanya Tuhan akan berikan. Itu di dalam Mazmur 37. Nah, yuk. Jadi ikut Tuhan itu luar biasa. Tapi kita harus berjuang untuk mengenal dan supaya dia kenal kita. Itu aja yang kita perjuangkan. Apa sih yang harus dilakukan hidup kita? Yaitu supaya kita mengenal dan dikenal Tuhan. Semuanya itu bonus akan turun dengan derasnya. Amin. Ya, Tuhan ngomong kok susah payah kita di Mazmur 127 ya. Iya tuh hebat tuh, benar ya. Amin Om Andreas. Lanjutin aja, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya raya, susah payah adalah ya, oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa yuk. Ayo kita satu di dalam doa dulu yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, firman sudah disampaikan Tuhan. Kami udah menyendengkan telinga kami untuk mendengar Tuhan, siraman rohani ini akan menjadi Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ini akan kami bawa seterusnya sampai dengan akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati firman Tuhan. Ada konteks yang saya dapat, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kita adalah kepunyaan Tuhan, amin. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Kita mau bersatu teduh sejenak, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ada waktu yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan yang mengenal kami. Karya terbesar dalam
siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sudah ditabung. Pengenalan akan Tuhan itu bagian Tuhan yang mengenali kita. Kita juga akan menerima perjamuan asa yang kudus yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian ini menjadi satu pengorbanan Tuhan untuk kita. Yesus, Engkau kagumi, karya terbesar bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima perjamuan kudus. Saya sudah bangkit berdiri. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima perjamuan. Saya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa secara pribadi atas pengorbanan Tuhan, atas pengenalan Tuhan pada saat pagi hari ini untuk kita semua. Terima kasih Tuhan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Masih terus dalam hadirat Tuhan. Kita ambil waktu. Kita masuk kepada kedalaman roh kita masing-masing. Kita bertanya kepada roh kita untuk dikenal Tuhan. Sungguh indah hidup dalam Tuhan itu. Tuhan menjamin segala sesuatunya. Saya ajak, mari kita cintai Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu usaha kepada kita. Sepakat pagi ini menjelang siang ini, kita minta sama Tuhan. Tuhan, jangan jadikan kita miskin, tapi juga jangan jadikan kita kaya supaya kita tidak sombong dan angkuh. Minta kepada Tuhan cukup dalam segala sesuatunya. Karena dalam doa Bapa kami jelas, Tuhan berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Karena kalau segala sesuatu cukup itu nikmat. Cukup itu sehat. Cukup itu beruntung. Cukup itu berkat. Ambil waktu masing-masing datang kepada Tuhan.
angkat roti, angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Saya berdoa Bapak Ibu yang mengaminkannya. Tuhan, kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, jemaat The Kingdom Family of God, kami meminta kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu kepada setiap kami. Engkau mengampunin semua dosa dan kesalahan kami. Mulai hari ini kami mau meninggalkan hal-hal dalam hidup kami yang tidak Engkau kenal Tuhan, supaya kami Engkau kenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami, setiap kami kepala rumah tangga, setiap laki-laki, suami, imam, papa, jadikan kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami cinta dan takut akan Engkau Tuhan. Hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata, maka apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami harmonis, kami bahagia, dan itu urapan itu turun kepada istri kami Tuhan. Istri kami juga berbahagia, harmonis, sehat, dan itu juga turun kepada anak-anak kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bahkan kami akan turun terus kepada cucu dan keturunan kami selanjutnya Tuhan. Karena Engkau berkata, Engkau memberkati orang sampai yang berkenan kepadamu, sampai kepada 7 turunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang kutuliskan kepada kamu yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan pada waktu malam ia diserahkan dan ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi perkenan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Ketika kita menyadari dan hidup kita seterus firman Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan hidup kita ini bukan milik kita lagi tetapi milik Tuhan. Berarti tubuh ini milik Tuhan. Maka itu tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak ada perlu yang dibingungkan. Marilah kita jaga hati kita ikhlas, suci, tulus kepada Tuhan dan kepada sesama, maka Tuhan akan memelihara segala yang sesuatu yang kita butuhkan. Apakah itu ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah, angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Darah ini memberikan perjanjian yang baru. Apapun yang kita doakan hari ini, apapun komitmen kita kepada Tuhan hari ini, dengan darah yang ada di tangan kita di atas kepala, itu adalah sebuah perjanjian yang diperbarui antara kita dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Hendaklah kita suami istri seia sekata ketika kita menaikkan doa, ucapan perjanjian kita kepada Tuhan. Maka perjanjian Tuhan kepada kita diteguhkan senantiasa sampai hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengan jawan perjanjian yang Engkau perbarui ini hidup kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Ini perjanjian hati kami dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau berkata, kami suami istri bukan lagi 2 tetapi 1 ya Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, ketika 2 orang sepakat meminta apa saja di dalam Engkau, maka Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan. Inilah adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu menyeti peringatan akan aku. Bukankah jawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dalam nama Yesus.
kita aminkan. Kita percaya perjanjian iman kita dengan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga berjanji perjanjian iman dengan Tuhan. Aminkan. Telah kulihat budi kasih-Mu, Kau menderitakan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup dengan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bejana untuk kami yang siap dibentuk melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah yang sudah kami lambangkan melalui roti dan anggur di tempat ini. Biar perjamuan asa yang kudus itu yang melambangkan bahwa Yesus Kristus yang menebus dosa kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ini ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan umum dan persembahan persepuluhan. Siapkan persembahan kita. Sebelum kita mempersiapkan, saya mau ucapkan selamat datang kepada Bapak Hengki, Bapak Femi, Bapak Titus Gunawan alias Awan. Berikan salam kiri kanannya yang terdekat. Selamat datang. Biarlah ini menjadi tempat persekutuan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengenalan akan Tuhan kita. Biarlah hari demi hari kegiatan kita ada kegiatan komsel, doa di tempat ini dan ibadah setiap hari Minggu jam 9 yang dimulai jam 9 setiap hari Minggu. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan perpuluhan. Makasih Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Yuk kita memberikan persembahan dengan sukacita dan kasih Tuhan kepada Tuhan. Yuk kita angkat persembahan kita. Bapa, ini yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau kembalikan segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. 1/10 tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapa. Dan persembahan umum Engkau yang memberkati berlipat kali ganda Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan daripada kepada kami Tuhan belalang berlompat, belalang berlingilit, belalang pindahan Tuhan. Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati setiap aktivitas kehidupan kami, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami, Engkau memberkati apapun yang kami lakukan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan sebelah kiri saya, dan kita mendengarkan warta digital The Kingdom Families. Selamat datang di Kingdom Families of God.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kebukaan, dapat menghubungi PSC di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ya, demikian warta digital. Saya Dato Bagian Pertiwi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat dari Tuhan yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka Tuhan akan membuat kita para lelaki, para imam, para suami. Perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Diberkatilah berdiri kita. Diberkatilah duduk kita. Diberkatilah keluar kita. Diberkatilah masuk saja kita. Apa saja yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Karena kita akan ditanam seperti tumbuhan di tepian aliran air, dan selalu menghasilkan buah senantiasa. Dan daun kita menjadikan obat senantiasa. Maka kita menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi kebahagiaan untuk para istrinya, menjadi keharmonisan untuk anak-anaknya. Maka diberkatilah senantiasa apa yang kau lakukan. Begitu juga istrimu akan tertawa tentang hari depannya dan berkata, aku diberkati Tuhan. Buah kandunganku diberkati Tuhan. Apa yang aku kerjakan diberkati Tuhan. Amen. Aku mendidik anak-anakku diberkati Tuhan. Maka senantiasa aku menjadi kesukaan untuk anak-anakku. Maka anak-anakku menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, dan mengukir sejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat di antar bangsa-bangsa. Maka berkat Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus dan Bapa senantiasa mengasihi kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin. Memuji kebesaran
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Makasih Tuhan Yesus memberkatin. Sampai jumpa minggu yang akan datang dalam sukacita Tuhan. Juga untuk yang online, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kasih setia Tuhan untuk yang selanjutnya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.